Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menemukan iman di dada kita untuk kita tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah muncul, ibadah bisa dikerjakan karena landasan iman. Nikmat iman adalah nikmat terbesar, sehingga Allah sebut orang yang beriman mukmin dalam Al-Quran. Sering Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segala orang beriman. Derajat apalagi yang lebih tinggi daripada derajat iman, derajat orang yang memiliki iman. Maka syukurilah nikmat ini hatta hingga kita bisa berada dalam kondisi Allah memberikan ujian, bukan hanya untuk orang beriman, bukan hanya untuk orang-orang yang jujur beragama, bahkan seluruh insan, seluruh manusia menerima musibah ini, menerima dampak akan adanya wabah, disebut wabah corona, yang masalah corona adalah bahasa Latin dari bahasa Inggris crown, yakni mahkota. Jadikan nama itu karena bentuk virus ini melalui mikroskop seperti mahkota, lalu dijadikan nama tersebut. Ya, apapun namanya itu, bukan karena dengan nama itu dia mengerikan, bukan, atau menjadi epidemi global atau menjadi suatu ketakutan yang massal, bukan karena namanya, namun karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan apapun namanya. Maka lebih takutlah kita pada yang menciptakan makhluk tersebut, virus tersebut. Bukan makhluk itu yang ditakuti, tapi Allah yang menciptakan. Dan yang Allah tidak mematikan virus tersebut segera, ya mudah saja bagi Allah. Jika Allah mengatakan kun, maka jadilah makhluk tersebut, jadilah apa yang Allah SWT kehendaki. Maka takut yang nilainya ibadah itu hanya disenangkan pada Allah, bukan takut pada makhluk. Itu takut yang sifatnya manusiawi, takut yang biasa dihinggapi semua manusia. Takut digigit hewan, takut nyamuk, itu termasuk takut yang manusiawi, tidak masalah. Namun takut yang dikatakan ibadah, pahala, adalah takut pada Allah. Jadi kan rasa ketakutan kita bukan ketakutan yang tidak boleh pahala. Jadi kan takut kita takut ibadah. Ini pada makhluk yang hal tersebut adalah disandarkan kepada Allah yang Al-Khaliq, yang menciptakan makhluk. Maka yang kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah menjaga kita, lingkungan kita, keluarga kita, negeri kita dari wabah ini, dan Allah angkat ya, supaya kita menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Tak mungkin Allah menjadikan virus ini untuk memusnahkan manusia. Bahkan orang beriman menjadikan musibah ini adalah sebagai satu nikmat. Kenapa? Nikmat bertaubat, nikmat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita walaupun belajarnya online, ya, ada satu kelas antum sini untuk belajar tafsir. Insyaallah taala kita tetap belajar sehingga tidak ada kata libur dalam belajar. Bahkan media ini bisa menjadi sarana hidayah ke dada-dada kita, ke dalam kehidupan kita. Surah Al-Kafirun. Kita membahas surah Al-Kafirun. Di sini kita mengetahui bahwasanya surah Al-Kafirun dari namanya saja kita sudah mengetahui ini
berkaitan tentang orang kafir. Kita tidak membahas panjang, hanya yang bisa mampu dicerna oleh anak-anak al-antur. Ada 10 poin dalam surat Al-Kafirun, tafsir yang kita akan pelajari hari ini. Silakan dicatat. Pertama kita baca dulu surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak menyembah, ma ta'budun, apa yang kamu sembah atau apa yang kalian sembah. Nah, ta'buduna itu lil jama', kata kerja atau fa'il untuk jama'. Ini kalian. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kita artikan satu persatu. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak menjadi penyembah apa yang atau Rabb yang aku sembah. Kamu tidak menjadi penyembah atau kalian tidak menjadi penyembah Rabb yang aku sembah. Wala antum, dan kamu tidak abiduna menjadi penyembah ma'abud, Rabb yang aku sembah. Dan ayat 3 ini diulangi 2 kali di surah Al-Kafirun. Itu ada faedahnya. Ada faedahnya. Wala ana abidum ma'abadtum, dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Yang pertama, kamu tidak menjadi penyembah Rabb yang aku sembah. Wala ana, dan aku, tadi dan kamu dan kalian. Wala ana, dan aku. Wala ana abidun, dan aku tidak menjadi penyembah ma abadtum, apa yang kalian sembah. Kita ketahui bersama orang kafir Quraisy khususnya, ketika itu mereka menyembah berhala, maka yang sembah mereka adalah berhala. Wala antum, ini diulangi lagi, artinya sama, namun ini penegasan. Dan kamu tidak pula menjadi penyembah, wala antum, dan kamu tidak pula menjadi penyembah abiduna ma a'bud, Rabb yang aku sembah. 2 kali ayat ini diulang menunjukkan penekanan bahwasanya ada faedah yang besar dari surah Al-Kafir. Nanti kita sampaikan. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agama. Yang kita pelajari hari ini insyaallah taala adalah ayat 1 sampai ayat 5.
Sedangkan ayat ke-6 di pertemuan selanjutnya, dan pembahasannya cukup panjang. Insya Allah antum bisa tetap memahaminya dengan mudah. Silakan dicatat atau diingat. Di akhir pelajaran akan diberikan soal latihan, ya, atau menjawabnya langsung melalui audio rekaman. Yang lebih mudah dengan audio rekaman, atau dicatat dulu soalnya, dijawab lalu disetorkan dengan audio, sehingga tidak terlalu menyulitkan. Ataupun dengan tulisan, mungkin kedepannya lebih dikembangkan lagi, karena kita ini baru belajar online. Nah, surah Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah. Apa makna Makkiyah? Jamri? Ya, turun di Mekah. Surah Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah, turun di Mekah. Ini jelas karena yang Allah tuju di sini adalah orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy. Dan di dalam hadis disebutkan bahwasanya sunnah kita membaca surah Al-Kafirun, yakni berdasarkan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh atau sebelum fajar itu qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Ini membaca satu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Rawahu Muslim. Ya, ada sunnahnya kita membaca surat ini. Lalu apa poin umum di surah Al-Kafirun? Apa yang menjadi pelajaran berharga? Pertama, ya silakan ditulis, berisi ajaran berlepas diri dari amalan yang dilakukan orang-orang musyrik. Berisi ajaran berlepas diri, atau kita bahasarkan barok, berlepas diri dari amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Dari amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya, di ayat 2 sudah ada. La a'budu, aku tidak menyembah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Berisi ajaran berlepas diri. Kita berlepas diri. Kita tidak mengikuti mereka. Kita tidak beribadah mencontoh mereka. Kita beribadah mengikuti Rasulullah SAW. Yang kedua, perintah untuk ikhlas dalam melakukan amalan. Perintah untuk ikhlas dalam melakukan amalan. Dan barok, berlepas diri, itu termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Perintah untuk ikhlas dalam melakukan amalan. Ya, ini murni ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Murni ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan bahwasanya nama lain surah Al-Kafirun, nama lain dari surah Al-Kafirun adalah surah Al-Ikhlas. Ya. Surah Al-Kafirun nama lainnya juga surah Al-Ikhlas. Sehingga ada faedah agung ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 2 surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, karena berisi di dalamnya tentang kemurnian ibadah, berlepas diri dari kesyirikan, dari kemusyrikan, dari orang-orang yang berbuat menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita bahas ayat per ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, siapa yang disuruh katakan? Rasulullah SAW. Karena dengan itulah mukhatab atau orang yang diajak bicara oleh Allah SWT dari firman adalah yang pertama kali adalah Rasulullah SAW.
Bahkan Jibril itu sebagai perantara. Dan para sahabat itu bagi kita seperti penuntut ilmunya. Maka yang pertama kali diminta ketika ada fil amr, kul adalah fil amr, kata perintah, itu adalah Rasulullah. Kul, katakanlah wahai Rasulullah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Berarti ini orang kafir di zaman Nabi. Dan di sini dikhususkan kaum Quraisy, kafir Quraisy. Nah, ini diingat, dicatat. Kafir Quraisy yang dituju dalam yang penyebutan ya ayyuhal kafirun dalam ayat 1. Nah, ini tafsir dari ayat 1. Lalu kenapa? Apa sebab turun atau asbabun nuzul dari surat ini? Apa sebab Al-Quran surat Al-Kafirun turun? Firman Allah SWT turun bukan hanya lafal saja, namun dengan maksud, dengan apa yang dituju. Jadi bukan kita menghafal lafal saja, namun kita juga mengetahui bahwasanya ini surat ternyata ada maksud dari Allah SWT. Jadi pada mulanya orang kafir Quraisy itu jahil, nggak tahu. Jahil itu tidak tahu atau bodoh, tidak berilmu. Mereka mengajak Rasul beribadah pada berhala mereka selama 1 tahun. Mereka kaum Quraisy itu mengajak Rasul beribadah pada berhala mereka setahun. Lalu mereka juga bergantian beribadah untuk beribadah kepada sesama Rasul, yakni Allah SWT. Setahun juga. Jadi setahun mereka disuruh untuk beribadah, yakni kaum muslimin, Rasulullah SAW dan para sahabatnya diminta untuk beribadah kepada sesama mereka. Lalu mereka juga diminta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka belum mengenal Allah. Mereka hanya mengatakan itu apa yang disembah Rasul. 1 tahun dan 1 tahun. Nah, sehingga turunlah surat ini bahwasanya orang Islam tidak menjadikan 2 sesembahan. Mereka hanya menyembah ilah yang berhak disembah. Nah, Allah menurunkan surat ini dengan adanya sifat jahiliyah, sifat kebodohan dari orang kafir Quraisy, sehingga mereka dengan turunnya surat ini ditujukan untuk membantah apa yang mereka perbuat. Nah, lalu di ayat kedua, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Apa yang disembah? Yaitu berhala-berhala atau tandingan-tandingan selain Allah. Berhala-berhala atau tandingan selain Allah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah berhala. Namun berhala di sini ditujukan maksudnya adalah berhala yang dibuat seperti patung, dinamakan patung itu dengan nama-nama sembah mereka, Lata, Uzza, seperti itu. Itu yang dimaksud dari ma ta'bud, apa yang kalian sembah. Kita barok berlepas diri dari satu sembahan apa yang orang kafir Quraisy. Wala antum abiduna ma'bud. Di sini ada faedah yang bagus. Kan maknanya kan, dan aku tidak menjadi penyembah, dan kalian tidak akan menjadi penyembah, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah atau roh yang aku sembah. Maka faedahnya, yang aku sembah itu Allah. Yang aku sembah itu adalah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Yang aku sembah itu hanya Allah. Kalian tidak menjadi penyembah kepadaku, kalian tidak menjadi penyembah Rob aku, dan aku juga tidak menjadikan sesembahan, dan aku tidak menjadikan sesembahan kalian itu adalah yang aku sembah. Sehingga faedahnya, aku tuh hanya menyembah satu ilah, yang dia tidak ada ilah setelahnya, tidak ada sekutu setelahnya selain. Maka dari itu di sini ada bentuk kita memurnikan ibadah. Apa asal kata ibadah? Dari masdar ibadatan, fi'ilnya abada ya'budu,
ibadah. Sholat, puasa, haji, itu ibadah. Ini tata cara yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Rasul SAW arahkan, Rasul perintahkan. Lalu apa di sini? Ada maksud aku tidak menyembah. Jadi menyembah ini maksudnya apa? Niat. Kembali ke niat. Jadi niat kita sholat, niat kita haji, niat kita puasa, itu kepada ilah yang satu, hanya kepada Allah semua. Jadi di sini terkandung dua hal: menyembah dengan tata cara yang Rasul SAW ajarkan, sholat seperti apa, tata cara memulai takbir seperti apa, sampai salam seperti apa, haji bagaimana awalnya, bagaimana akhirnya, apa aja dikir ada di dalamnya. Itu adalah bentuk tata cara ibadah. Namun tujuan ibadah kepada siapa? Ini yang dimaksud di surah Al-Kafirun. Siapa yang menjadi tujuan sesembahan? Nah, ini kita menyembah apa yang Rasul sembah, apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan kita tata cara ibadah kepada. Nah, lalu di ayat keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Maknanya apa? Apa maknanya? Dan aku bukan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Di sini bisa ditambahkan aku tidak pernah dan aku tidak pernah. Beda kata aku tidak menyembah karena aku tidak pernah. Artinya betul-betul sama sekali sampai mati kita tidak akan menjadi orang musyrik, tidak akan menyembah selain Allah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kau sembah. Dan aku tidak akan beribadah dengan mengikuti ibadah yang kalian lakukan. Apa hanya ingin beribadah pada Allah dengan cara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Di sini terkandung dua maslahat. Yakni kalau kita beribadah harus ikhlas murni karena Allah. Jangan ada unsur lain, jangan ada tujuan lain, jangan selain Allah. Nah, satu-satunya Allah, hanya Allah. Nah. Lalu yang kedua, kita beribadah sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan. Karena yang Rasul ajarkan itulah yang Allah cintai dan Allah ridai, yang Allah kehendaki. Karena Allah telah menyampaikannya dan Rasul telah mengajarkannya. Sehingga sempurnalah agama ini, tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan. Kalau kita ikhlas karena Allah SWT, maka sejati ikhlas itu butuh kepada keridhaan Allah. Dan apa yang Allah ridai, apa yang Allah syariatkan, itu Allah ridai semua. Yang Allah tidak syariatkan, yang Allah tidak suruh, yang Allah tidak ajarkan pada Rasulnya, yang Rasul tidak menyunahkannya, tidak menjadi ajaran sesuai sunnah, maka itu pasti bukan yang Allah ridai, pasti bukan Allah yang Allah cintai. Sekalipun maksudnya adalah baik, sebagaimana orang-orang kafir juga baik niatnya. Apa? Mereka menyembah, menjadikan berhala sebagai sesuatu. Kenapa? Supaya berhala ini bisa menjadi perantara kepada Allah. Bukan berarti orang kafir itu nggak tahu Allah, tahu Allah. Mereka mengakui bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Ketika ditanyakan kepada orang-orang kafir, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, punya siapa bumi dan apa yang ada di dalamnya jika kalian ini orang berilmu. Saya quluna lillah, orang kafir itu berkata milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Katakanlah, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Orang kafir itu bukan kafir karena tidak mengakui adanya Allah, bukan. Mereka kafir, disebut kafir karena mereka tidak menyembah Allah, sekalipun mereka mengakui adanya Allah, ada. Mengakui wujudnya Allah,
meyakini rububiyah Allah namun tidak bertauhid uluhiyah, tidak menyembah Allah, tidak menjadikan Allah satu-satu sesembahan. Maka di sini Al-Kafirun, surah Al-Kafirun membantah orang kafir dalam sisi penyembahan. Ya beda, karena Allah juga mengatakan bahwasanya orang kafir kenal Allah, tahu Allah, namun tidak menyembah Allah. Mereka tahu Allah, ada yang menciptakan alam semesta. Nah, maka disinilah penisbatan jahil betul orang kafir itu boleh. Orang kafir itu jahil betul, jahil. Apa yang ada sekarang orang kafir itu memang jahil betul. Jahil, mereka tidak mengenal Rabb mereka dan tidak menyembah. Boleh kita nisbahkan pada mereka karena orang alim itu orang yang berilmu, mereka menyembah Allah satu-satu sesembahan. Ayat yang kelima, yang terakhir yang kita bahas, wala antum abiduna ma a'budu. Dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah dari Rabb. Kalian tidak akan menjadi penyembah Rabb yang aku sembah. Di sini perlu kita tambahkan karena dua kali pengulangan. Maka terjemahan yang betul adalah dan kalian tidak pernah pula. Tambahkan pula. Kalian tidak pernah pula menjadi penyembah yang aku sembah. Nah, sini bentuk dari penekanan di dalam surat ini adanya dua ayat yang sama ditujukan agar kita bisa bara' minasyirik wa ahli. Kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang memiliki yang di hatinya ada kesyirikan. Nah, ada dalil bahwasanya mereka itu menyembah. Kenapa mereka itu menyembah? Berhak mereka menyembah. Maka menyembah setan, menyembah api. Allah sebutkan dalam surat An-Najm ayat 23, "Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda." Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan. Orang kafir itu hanya beribadah sesuai prasangka mereka, bukan dari Allah, bukan dari Rasul SAW. Mereka hanya menyangka diri mereka sedang beribadah, padahal bukan. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diinginkan nafsu mereka sesuai pikiran, pada persangkaan dan hawa nafsu. Walau qad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sebut telah datang petunjuk pada mereka dari Rabb mereka. Sudah ada bayan, sudah ada hidayah, sudah ada petunjuk tata cara. Mereka tolak dengan nafsu. Nah, ini sifat orang kafir. Dan sifat ini bisa kita ambil faedah. Kalau ada orang kita ajak sholat, ajak ngaji, namun berat bagi mereka, itu ada nafsu. Orang kafir tidak mau masuk Islam, tidak mau menyembah Allah, tidak bersyahadat, tidak mau jadi mu'alaf karena sangkaan mereka. Nah, ini benar. Ini Allah SWT jelaskan dalam surat An-Najm ayat 23. Dan faedah yang besar terakhir dari pelajaran tafsir hari ini, seorang hamba harus memiliki sesembahan yang ia sembah. Seorang hamba harus memiliki sesembahan yang ia sembah. Seorang hamba harus memiliki sesembahan yang ia sembah. Wajib dia beribadah kepada apa yang disuruh padanya ibadah, dan kepada ilah yang ia sembah. Lalu ibadah yang ia lakukan tentu saja harus mengikuti apa yang diajarkan oleh sesembahannya. Siapa sesembahan kita? Allah. Maka kita beribadah sesuai yang Allah ajarkan. Rasul SAW dan para pengikutnya menyembah Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Rasul dan para pengikutnya menyembah Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Maka
Maka inilah konsekuensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah apa artinya? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, salah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Makna Muhammadur Rasulullah, apakah Muhammad Rasulullah itu saja? Apa makna Muhammad Rasulullah? Siapa yang tahu? Ya, maknanya adalah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan dengan jalan cara untuk melakukan ibadah tersebut adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Lalu makna Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, utusan yang Allah suruh padanya mengajarkan menyembah Allah, mengajarkan sesuai dengan apa yang Allah SWT kehendaki, Allah cintai, Allah ridho. Konsekuensi Muhammad Rasulullah harus mengikuti cara Rasul. Tidak mungkin Allah SWT langsung mewahyukan kepada orang setelah Rasul. Siapa orang yang setelah Nabi lalu ada wahyu turun padanya? Ada. Jalannya cuma satu, Rasulullah SAW. Maka bohong orang yang mengajarkan bahwasanya saya beribadah ini karena mimpi. Kenapa mimpi itu bukan wahyu kecuali mimpi Nabi SAW. Kalau mimpi itu datang bukan dari Nabi atau setelah Nabi, itu bukan wahyu, namun hanya mimpi saja. Itu dari syaitan, itu dari pikiran dia sendiri, atau dari pikirannya, pemahamannya. Harus sesuai dengan cara metode yang Rasul SAW ajarkan kepada. Nah, kita sudahi materi ini. Biarkan antum menjawab 5 pertanyaan yang ana suruh, kemudian direkam melalui audio dan dikumpulkan sebelum zuhur. Dikumpulkan sebelum zuhur. Ya, kalau sampai juga bisa. Pertanyaan pertama, antum membaca surah Al-Kafirun beserta artinya. Membaca surah Al-Kafirun dan artinya. Lebih baik dengan hafalan. Artinya surah Al-Kafirun sudah hafal, maka artinya juga dihafal. Membaca surah Al-Kafirun dan artinya. Pertanyaan kedua, sebutkan nama sholat yang disunahkan membaca surah Al-Kafirun dalam pelajaran hari ini. Sebutkan nama sholat yang disunahkan membaca surah Al-Kafirun dalam pelajaran hari ini. Kita tadi sudah sebutkan ada satu sholat atau beberapa sholat, namun yang disebutkan cuma satu. Pada sekarang disunahkan membaca surah Al-Kafirun. Pertanyaan ketiga, sebutkan 2 poin umum ajaran Allah dalam surah Al-Kafirun. Tadi di awal-awal, sebutkan 2 poin umum ajaran Allah dalam surah Al-Kafirun. 2 poin umum ajaran Allah dalam surah Al-Kafirun. Yang keempat, siapa yang dituju dari ayat 1? Apa ayat 1? Qul ya ayyuhal kafirun. Siapa yang dituju dari ayat 1? Orang kafir ya. Tapi orang kafir siapa? Tadi sudah kita jelaskan. Orang kafir yang mana? Sehingga turunlah surat itu kepada mereka. Surat ini turun pertama kali itu untuk membantah mereka, orang kafir. Gitu. Yang kelima, apa konsekuensi dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Itu yang akhir tadi. Itu saja. Semoga Allah SWT melindungi diri kita dari bahaya, dari penyakit, bahkan dari ketakutan yang berlebihan. Bahwasanya ini adalah kudrah Allah, apa yang telah Allah takdirkan pada hambanya. Dan pasti kalau musibah itu untuk orang mukmin dan jujur keimanannya, musibah itu
malah menjadikan dia semakin taat. Ciri orang beriman adalah musibah itu datang bukan dia malah menjadi kendor ibadahnya, bukan malah menjadi malas-malasan. Bahkan dia menjadikan musibahnya sebagai momentum dia bertaubat, momentum dia kembali kepada Allah, momentum bagi dia untuk banyak beribadah, bukan semakin gersang, bukan semakin lalai. Ya. Dan Allah SWT berikan kita kesehatan dan juga orang-orang yang telah terkena dampaknya. Yang hendaknya kita tetap di rumah sebagaimana arahan pemerintah, asal virus kita sebar karena orang-orang yang tidak di rumah. Bukan orang yang di rumah itu menyebabkan, tapi orang yang di luar. Kita beri kafaratul majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.